Saudaraku seiman, judul kita pada kesempatan ini, sebuah bonus, sebuah hadiah, sebuah solusi dari semua permasalahan hidup. Apapun itu, penyakit yang tidak pernah sembuh, rizki yang masih sempit, dan masalah apapun yang sifatnya gangguan dari makhluk. Bahkan puncaknya adalah kita akan mendapatkan rezeki yang luas di dunia, serta juga masuk dalam surga Allah di akhirat. Ya saudaraku, judul kita pada hari ini adalah taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan apa yang dimiliki atau lebih bisa dimiliki oleh seseorang dibandingkan semua kesalahan dia dimaafkan. Dan dalam hitungan menit ataupun detik dia bisa melakukannya kepada Tuhan yang maha pemurah. Sehingga pada saat dia sudah diterima taubatnya dan sudah mengaturkan taubatnya kepada Tuhannya Allah, maka semua fasilitas yang tadinya tertahan karena pelanggaran dibukakan semuanya. Beda antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Makhluk di saat seseorang melakukan perbuatan salah, mungkin pada saat yang berbuat salah minta maaf sekali, dua kali akan dimaafkan. Tapi kalau sudah 4 kali, 5 kali, sampai beberapa kali, maka tentu saja dia akan berat memaafkan. Bahkan mungkin dia akan memboikot dan memutus hubungan dengan orang tersebut. Tapi sang pencipta Allah, zat yang maha pemurah, zat yang betul-betul bisa membuka seluruh pintu untuk hambanya yang telah berbuat salah, walaupun salahnya sangat besar, walaupun salahnya sangat banyak. Kebahagiaan apa teman-teman sekalian? Setelah melakukan zina sekian tahun, mencuri, menipu, bahkan berbuat dosa-dosa induk yang sangat besar seperti syirik kepada Allah SWT. Pada saat seseorang taubat nasuha kembali kepada Tuhannya, Allah maafkan semuanya. Allah berikan dia kesempatan untuk memperbaiki keadaannya, dan Allah berikan semua fasilitas. Semua masalahnya akan terpecahkan, semua juga kebutuhannya akan terpenuhi, puncaknya di akhirat masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, kita perlu renungi beberapa dalil-dalil yang jelas sekali dari Al-Quran, Kitabullah, dan juga Sunnah Nabi SAW. Bagaimana motivasi yang sangat besar berada di keduanya agar setiap hamba selalu beristighfar dan bertobat kepada Tuhannya. Istighfar berarti memohon maaf kepada Allah. Bahasa agama kita memohon ampun. Dan taubat artinya mengikrarkan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam salah satu atau dalam firman-firmannya, diantaranya surah Nuh. Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya agar memperbanyak istighfar. Dalam firman Allah, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku berkata kepada umat atau pada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena Dia Maha Pengampun. Manfaatnya, yursilis sama alaikum midrara. Dia akan turunkan hujan yang lebat yang bermanfaat untuk kalian dari langit. Wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan pasti Dia akan menambah untuk kalian harta-harta kalian dan keturunan-keturunan untuk kalian, serta membuat atau menjadikan buat kalian kebun-kebun yang lebat serta sungai-sungai yang mengalir. Juga dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 52, Allah mengingatkan Nabi Hud berkata kepada kaumnya, "Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi." Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan taubatlah kepadanya. Manfaatnya, yursilis sama alaikum midrara. Dia pasti akan turunkan untuk kalian hujan yang lebat yang bermanfaat dari langit. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Dia akan menambahkan dengan taubat dan istighfar itu kekuatan di atas kekuatan-kekuatan kalian. Wala tatawallu mujrimin. Dan jangan pernah kalian menjadi orang-orang yang pembangkang. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan dalam firman yang lain agar kita bersegera bertaubat dan beristighfar dan kembali kepadanya dalam surah Al-Imran ayat 133 yang bunyinya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian, bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian, dan dengan pengampunan itu kalian akan mendapatkan surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan untuk orang-orang bertakwa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan dalam surah Hud ayat 3 bahwasanya orang yang memperbanyak istighfar maka akan terus diberikan kenikmatan yang tidak pernah terputus, baik dunia maupun akhirat. Sebagaimana dalam firman-Nya berbunyi, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Al-ayah. Dan aku berkata, kata Hud kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan taubatlah kepadanya, maka Dia akan memberikan kepada kalian kenikmatan terus menerus yang sampai pada batas ajal yang sudah ditentukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menanggapi ayat-ayat ini sambil mengatakan,
Allah memberikan kalian kenikmatan yang baik, yaitu rezeki dan kelapangan dengan istighfar itu. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, inilah buah dari istighfar dan taubat, yaitu Allah akan memberikan kalian kenikmatan berupa keluasan rezeki dan juga kelapangan hidup. Nabi SAW menitik beratkan juga poin ini. Tadi ayat-ayat Al-Quran. Sekarang kita lihat bagaimana baginda Nabi SAW, orang yang telah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang, juga selalu rutin beristighfar. Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Sesungguhnya terkadang terlintas aku lalai untuk mengingat Allah, lalu aku beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain, beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Segeralah taubat kalian semua kepada Allah dan juga beristighfarlah kepadanya. Sesungguhnya aku beristighfar dalam sehari sampai 100 kali. Demikian pula diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis hasan sahih riwayat Abu Daud dan juga Tirmidzi, beliau mengatakan, sesungguhnya kami menghitung dalam majlis bersama Nabi SAW. Dalam satu majlis, beliau selalu mengucapkan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubat dariku, sesungguhnya engkau zat yang maha menerima taubat dan juga maha pengasih. Beliau mengatakan Nabi SAW mengulangi dalam satu majlis sampai 100 kali.